Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Bapak Ibu, para leader dan rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan yang sama berbahagia dimanapun saat ini Anda berada semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama bertemu kembali dalam kegiatan XD Expert spesial edisi ke-77. Kita kedatangan salah satu narasumber keren lagi dari internal BPJS Kesehatan, yakni Bapak Rudi Suksmawan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Pak Rudi. Jadi seperti kita ketahui sebenarnya agenda dengan Pak Rudi ini sebenarnya sudah dari bulan lalu bahkan, tapi karena kita tahu kesibukan beliau beberapa kali sempat mengalami reschedule dan alhamdulillah hari ini adalah hari yang mungkin dianggap yang terbaik karena kita lihat memang kesibukan beliau dan apalagi sudah ada amanah baru. Beliau akan bergerak ke Kota Bumi, Pak ya. Ya. Iya, Mas. Mungkin itu, dan untuk sekedar informasi bagi rekan-rekan yang sempat bergabung, kita berikut saya tampilkan CV dari beliau. Mana ini? Tunggu dulu ya. Ya, ini sedikit informasi terkait narasumber kita pada sore hari ini, Pak Rudi. Beliau merupakan alumni farmasi di Apoteker ITB. Riwayat pekerjaan beliau pernah bekerja di Sanbe Pharma, Pfizer, Kombipar, dan selanjutnya di PT Askes sampai sekarang di BPJS Kesehatan. Dan untuk jabatan beliau, beliau memulai dari verifikator, kemudian staf manajemen manfaat, kemudian kepala Kabupaten Kuningan, dan masuk ke kepala cabang Gunung Sitoli dan kepala cabang Sibolga. Dan terakhir kemarin kita ketahui bersama bahwa beliau mendapatkan amanah baru sebagai kepala BPJS Kesehatan di Kota Bumi. Mungkin itu saja sekedar perkenalan singkat dari kami panitia, dan mungkin untuk lebih detailnya nanti akan ada sesi perkenalan juga langsung oleh Pak Rudi. Oke, mungkin untuk saat ini posisi yang baru bergabung itu ada 27 orang, dan biasanya sih memang Pak teman-teman menyesuaikan dengan waktu masing-masing. Berhubung kita ada di perbedaan waktu barat, tengah, dan timur, jadi biasanya dalam perjalanan waktu teman-teman akan bergabung juga di forum nanti ini. Oke, mungkin itu saja sedikit pembukaan dari kami, dan untuk mengefisienkan waktu kami persilakan kepada Pak Rudi untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mas Mumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ada juga yang di bagian timur sudah memasuki 6:30 ya. Selamat malam. Ada yang bagian timur nggak tadi, Mas Mumu? Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Yang saya hormati Bapak Ibu para leaders dan juga rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia yang hari ini hadir ada 27 orang. Ya, memang waktunya pas hari Minggu ini. Biasanya yang join ini yang jomblo-jomblo mungkin nih Mas Mumu ya. Suara saya terdengar jelas ya Mas Mumu ya? Jelas ya? Siap, jelas Pak. Jelas ya? Oke. Kalau Mas Harir jangan ditanya lah, mudah-mudahan nggak jelas dengar suara saya.
Nanti saya minta diperjelas, Pak. Oh iya iya iya. Iya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi walaupun melalui video conference ya online dalam keadaan sehat di tengah pandemi. Dan memang tadi Mas Mumu menyampaikan sudah beberapa kali dijadwalkan dan beberapa kali ditunda karena artisnya sangat sok sibuk ya Mas Mumu. Dan akhirnya sampai dapat SK amanah baru bisa terlaksana kegiatan sore hari ini. Ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih Mas Mumu dan tim ATE yang luar biasa sudah menginisiasi kegiatan ini. Saya baru join itu sekitar April ya kalau nggak salah baru join dan tiba-tiba dapat undangan memaksa dari Mas Mumu untuk mengisi acara. Sempat menolak halus tapi ya akhirnya luluh juga. Ya dengan adanya media ini terima kasih Mas Mumu dan tim. Kita bisa berkumpul di luar artinya rutinitas pekerjaan, kita bisa sharing di luar tentang pekerjaan ataupun bisa juga tentang pekerjaan. Tapi kalau saya lihat di sini para pembicaranya luar biasa, banyak yang dari eksternal yang justru bisa menambah wawasan ya ilmu baru lah buat saya pribadi, termasuk juga mudah-mudahan untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia. Memang grup ataupun ya komunitas kita ini ask the expert ya. Jadi kalau expert kayaknya saya belum expert ya. Masih ya belajar untuk sharing mungkin ini ke kita semua. Jadi nanti kalau ada yang kurang mohon dimaafkan karena bukan expert. Expertnya mungkin banyak tuh yang para psikolog ya. Jadi memang sore hari ini temanya sudah pernah mungkin dibahas di edisi ATE sebelum-sebelumnya yang mirip-mirip lah, entah itu tentang insomnia, tentang memaafkan diri dan segala macam ya. Dan sore hari ini kita akan belajar sama-sama ya apa itu atau bagaimana kita mengelola tentang overthinking ya. Saya izin share materi, share screen. Terlihat nggak, Mas Mumu? Ya, jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jangan dilihat yang paling kanan, karena nanti mules nantinya. Jadi, kita akan belajar ya, sama-sama belajar. Sekali lagi, saya bukan expert. Ya. Expertnya banyak di sini, kita semua expert. Ya. Dan kenapa kita belajar tentang overthinking? Ya, karena pikiran manusia itu sangat powerful. Ya, sayang kalau dipenuhi dengan hal-hal yang mengganggu. Mungkin tadi di poster ya Mas Mumu pernah menyampaikan ada CH. Nah ini mungkin di sini buka apa ya? Apa nih Mas Mumu? Certified hand sanitizer mungkin ya? Atau apa nih? Hipnoterapi. Hipnotis ya, hipnosis. Jadi bukan berarti saya ahli menghipnosis orang, dan perlu teman-teman ketahui bahwa hipnosis ini bukan untuk, kalau di TV itu kan kita lihat banyak kayak kita ngerjain orang, kita kayak membuli atau mempermalukan orang di depan orang banyak lah gitu. Sebenarnya filosofinya para praktisi hipnoterapi ini, hipnosis ini pada dasarnya adalah untuk pengobatan sebenarnya ataupun untuk healing ya. Dan di sisi ilmu psikologi hipnoterapi ini sudah sangat familiar. Nah, dan tingkatannya ini tidak ada 3 ya. Ada yang certified hipnosis, kemudian yang advance ya kan, dan sampai yang tahap 3 ini yang baru boleh bisa untuk praktek membuka terapi seperti itu. Kalau saya masih belum bisa ya karena masih basic ya. Kalau mungkin psikolog-psikolog yang pernah mengisi acara kemarin itu saya yakin mereka sudah bisa membuka kelas ataupun consulting atau konsultasi ya terapi untuk para klien ya. Nah, sebelum ke sana secara mendalam tentang overthinking,
mungkin saya akan bertanya nih, apakah kita semua adalah overthinking dan apakah overthinking ini menjadi suatu kekurangan dalam diri kita semua? Nah mungkin teman-teman bisa melihat diri kita sendiri, ya. Apakah kita termasuk overthinking? Nah, sebelum jauh membahas tentang overthinking, mungkin bisa ada yang cerita di chat ya, boleh silakan. Apa sih sebenarnya overthinking itu? Boleh di kolom chat disampaikan apa itu overthinking. Ya. Boleh diketik. Nah, di sini ada Pak Arif Budiman ya, Kepala Cabang Wantamponde yang baru nih. Kemudian teman-teman yang lain boleh di-share apa sih sebenarnya overthinking itu, gitu ya. Sambil menunggu. Terdengar ya suara saya, Mas Mumu? Iya, jelas Pak. Dengar ya. Apa sih overthinking itu? Apa yang dimaksud overthinking? Boleh di kolom chat-nya, boleh diketik, silahkan. Bang Wisnu nih, ya kan? Apa tuh overthinking? Di sini ada giveaway ya nanti ya Mas Mumu ya. Iya, kita ada 4. giveaway 4 orang ini Pak nanti yang beruntung. 4 ya. Oke. Belum ada yang mengetik? Udah ada ini Pak, udah ada ya? Udah, ya udah banyak ini, Pak. Ya, udah banyak ya. Oke. Memikirkan sesuatu secara berlebihan. Oke, dari Mas Didit ya, Kaca Sintang, kemudian terlalu takut akan sesuatu yang belum pasti. Ini dari Mas Mumu ya. Iya. Kemudian Mas Roy, ini Mas Roy ini juga terima kasih kemarin sudah sempat bertukar jadwal ya kemarin, walaupun saya nggak jadi lagi, ya kan. Berpikir kejauhan atau terlalu berlebihan, relate dengan cemas sepertinya karena takut sesuatu nggak berjalan semestinya. Dari ini Bang Wisnu, pikiran cemas dan takut yang berlebih. Dari Mbak Lista Rina, berpikir terlalu jauh yang belum tentu sesuai dengan pikiran kita. Wah, Mas Sahril nih, gelisah nih. Kalau gelisah nih, apanya nih yang akan kondisi yang akan terjadi di masa depan? Mbak Erin atau Bu Erin ini berpikir yang sebenarnya belum terjadi, rasa khawatir, ragu-ragu nih, Pak Arif. Kemudian Mas Aditya terlalu parno, dan Pak Anto Kalina memikirkan suatu hal secara berlebihan dan terus-menerus cemas terhadap sesuatu. Wah, ini teman-teman udah pada paham, jadi nggak perlu sharing sebenarnya Mas Mumu. Jadi udah bagus semua, udah betul. Jadi overthinking prinsipnya adalah ya memikirkan sesuatu yang berulang-ulang, yang pada prinsipnya itu nggak perlu. Ya. Nah, bedanya dengan deep thinking apa? Kalau deep thinking boleh di-share di chat-nya. Deep thinking adalah pengertiannya sebenarnya apa tuh deep thinking? Bedanya overthinking, kalau tadi kan overthinking teman-teman menyampaikan bahwa berpikir terlalu jauh, kemudian memikirkan suatu berlebihan. Nah, kalau deep thinking apa? Bukan deep impact ya, deep thinking kira-kira lebih analitis ya dari Bu Vera ya, ini Bu Vera Azwar ya, atau Bu Vera ya. Over sesuatu berlebihan ini menjawab yang overthinking ya mungkin ya Mas Saiful. Yang lainnya ada lagi memikirkan hubungan sebab akibat Mas Sahrir, kemudian dari Mas Sulaiman memikirkan secara mendalam akan suatu porsinya. Ya. Boleh nanti dilanjut untuk sharing tentang deep thinking ya. Izin untuk menyampaikan bahwa overthinking tadi teman-teman sudah menyampaikan dengan benar ya semuanya. Prinsipnya bahwa overthinking merupakan ya memikirkan sesuatu secara berlebihan ataupun terlalu banyak dan terlalu lama. Jadi udah banyak yang dipikirkan, kemudian itu saja dan terlalu lama. Di mana overthinking ini sebenarnya kondisi yang wajar yang dialami oleh banyak orang. Ya, jadi sebenarnya overthinking ini adalah hal yang wajar dan setiap orang memiliki potensi ataupun ya mengalami yang namanya overthinking. Nah, faktanya bahwa seseorang yang mempunyai kebiasaan overthinking itu akan sulit mendapatkan ketenangan
ataupun kebahagiaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia kehilangan kendali atas pikirannya. Ya. Bedanya dengan deep thinking, tadi kalau overthinking kan terlalu banyak memikirkan sesuatu, berlebihan ya, terlalu lama, berulang-ulang, nggak ada hasil, dan keputusannya tuh sia-sia biasanya. Nah, itu sebenarnya wajar, bisa dialami oleh semua orang. Jadi sebenarnya overthinking ini suatu yang common ya, wajar jika sesekali akan menjadi gangguan ketika itu akan membuat waktu kita habis untuk memikirkan hal tersebut. Nah, kalau deep thinking, sebenarnya deep thinking ini sama-sama berpikir mendalam dan mempunyai hal atau tujuan atas permasalahan. Jadi misalnya kalau di sini para ilmuwan ya, penemu ya, misalnya Albert Einstein, itu mereka deep thinking ya. Kalau overthinking ini udah mikirnya keras, berulang-ulang, dan malah yang akhirnya cemas, segala macam, dan tidak ada hasil. Seperti itu. Nah, fakta lain bahwa overthinking yang tidak segera diatasi, itu dapat mengganggu. Kami udah satu tim itu. Dapat mengganggu produktivitas keseharian kita, yang mengarah pada permasalahan kesehatan fisik maupun psikologis. Jadi dampak dari overthinking ini kalau tidak segera diatasi bisa memengaruhi kesehatan fisik maupun psikologis kita. Nah, apa sih dampak kesehatan fisik dari overthinking? Nah, ini kalau kita lihat di dalam gambar nih ya, ternyata overthinking ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh. Ya, imunitas kita menurun. Terlebih di saat pandemi ini sangat berbahaya kalau imunitas kita menurun. Kemudian bisa juga mengakibatkan gangguan pencernaan karena gangguan asam lambung meningkat, kita berpikir berlebih secara terus-menerus, berulang-ulang. Kemudian ternyata juga mempengaruhi masalah kulit dan juga beresiko penyakit kronis. Kemudian dari sisi psikologis, ya, overthinking ini bisa menyebabkan stres tentunya, cemas, depresi, panik, ya, bukan piknik ya, panik. Kenapa sih? Ternyata tadi disampaikan bahwa overthinking bisa menyebabkan gangguan kesehatan secara fisik ataupun menurunkan imun. Ya. Dengan overthinking menimbulkan cemas, deg-degan, ya kan? Kemudian ternyata fungsi jantung juga bisa berpengaruh, kesehatan akan berpengaruh, dan biasanya orang yang overthinking itu biasanya sulit tidur. Ada yang pernah mengalami bahwa overthinking kita pada saat mau tidur, muncullah pikiran-pikiran di atas kepala kita, biasanya ada sinetron yang terlintas di pikiran-pikiran kita, yang sebenarnya padahal kita sudah mengantuk. Tapi sinetron ini berputar dengan sendirinya. Ya entah itu kejadian-kejadian tadi siang, ataupun kemarin, atau hal-hal yang membuat cemas untuk di masa depannya. Ada yang pernah mengalami ya, pasti ya. Udah ngantuk, tapi nggak bisa tidur. Yang ada pikiran terlintas di sini. Udah ngitung domba lompat sampai 100 pun nggak tidur. Itu. Mungkin teman-teman pernah ada yang mengalami. Ya. Kemudian, tanda-tanda overthinking ini ada beberapa, bisa dibaca di monitor, di layar. Sering memikirkan, ya bagaimana jika, gimana ya kalau besok saya mau ketemu Pak Bupati, ya misalnya, mau ketemu atasan saya, gimana ya, jadi berpikir secara berulang-ulang, itu saja tanpa ada solusi, tanpa ada upaya untuk mencegah ataupun mengurangi yang namanya kecemasan tadi. Kemudian memikirkan banyak hal sekaligus, overanalisis. Ya, overanalisis ini biasanya ya punya skenario, cari skenario terburuk. Nah, mau ngadain sesuatu ataupun mau melakukan sesuatu, dia punya analisa-analisa yang banyaknya malah analisa negatif, ya, sehingga sulit positive thinking dan merasa takut akan suatu hal. Nah, ini overanalisis. Kemudian berat untuk merelakan sesuatu, misalnya sulit memaafkan, sulit mengikhlaskan. Kemudian perfeksionis, meragukan diri sendiri misalnya,
tidak percaya pada diri sendiri, merasa kacau, kemudian menunda mengerjakan tugas, mengalami gangguan tidur, melakukan kritik diri, misalnya, gitu aja kok nggak bisa, gitu kan. Nah, itu salah satu dari kritik diri. Kemudian ketegangan fisik. Nah, kenapa ketegangan fisik? Ya, tadi dengan adanya overthinking kan urat sendi akan terpengaruh, jadi menjadi kaku ataupun tegang. Nah, apa sih sebenarnya penyebab overthinking? Penyebab overthinking yang pertama biasanya karena pola asuh orang tua. Nah, misalnya pada saat kecil ya sering dapat perlakuan dari orang tua yang berlebihan, ya. Misalnya overprotective ataupun sering dikritik yang berlebihan oleh orang tua, ataupun tidak diberikan kepercayaan dari orang tua. Ya. Misalnya pada saat mau mengambil gelas, ya kan, pada saat kecil, kemudian jangan nanti jatuh. Nah, itu ada niat baik dari orang tua untuk melindungi anaknya, tapi secara tidak langsung, secara tidak sadar, sebenarnya anak itu akan terpengaruh, ya, akan takut, akan merasa tidak diberi kepercayaan. Ya. Mungkin niatnya baik, tapi mungkin caranya yang membuat anak itu menjadi terpengaruh dan merasa tidak percaya. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, misalnya kalau kita berada di lingkungan yang tidak mendukung, ya, lingkungan toksik misalnya, nah itu akan mempengaruhi karakter ataupun pola pikir kita. Kemudian dari kebiasaan, ya, kebiasaan tadi karena pola asuh, karena mungkin terbentuk berulang-ulang dari lingkungan, dan juga karena penyebab pola pikir negatif. Nah, yang perlu kita pahami bahwa overthinking ini terbentuk karena apa? Nah, kita harus memahami proses dan pola dari overthinking. Segala sesuatu yang ada di pikiran kita ini pasti pemicunya karena situasi. Ya. Situasi yang ada di depan mata kita ataupun yang terjadi pada diri kita akan membentuk yang namanya persepsi di dalam pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang kita yakini. Dan apa yang kita yakini itu akan menentukan apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan akan mempengaruhi kecenderungan perilaku kita, dan perilaku kita ini akan memberikan proses bagaimana memaknai pengalaman. Ya, jadi di sini ada siklusnya, ya, ada polanya. Mulai dari situasi yang mempengaruhi pikiran, keyakinan, perasaan, dan perilaku. Contohnya, nah, di sini misalnya kita mendapatkan tugas presentasi misalnya. Nah, presentasi kan sebenarnya adalah sebuah kondisi untuk memberikannya kita, memaparkan segala sesuatu yang menjadi tugas kita. Kemudian kalau kita persepsinya negatif, munculnya adalah pikiran negatif, maka apa yang kita pikirkan akan menentukan apa yang kita yakini. Misalnya, aku nggak bisa deh besok kayaknya untuk presentasi. Kayaknya aku nggak sanggup, aku nggak punya data-data yang lengkap. Nah, itu sudah pikirannya negatif dulu. Nah, ternyata apa yang kita yakini ini akan menentukan apa yang kita rasakan. Nah, contohnya ternyata setelah sudah memiliki keyakinan tidak bisa, akan tumbuh ataupun muncul yang namanya takut, gugup, dan pada saat presentasi bisa terbata-bata, kaku, buyar semua, ya, pemahaman ataupun konsentrasinya. Contoh lain adalah ketika pemikiran kita positif. Ya. Ketika kita persepsinya terbentuk adalah positif, yang kita bangun adalah pikiran positif, contohnya, aku pasti bisa, aku sanggup, aku sudah punya data lengkap, kalaupun belum, aku siapkan malam ini. Ya. Begitu kita sudah yakin bahwa kita bisa, kita sanggup, maka akan terbentuk rasa tenang. Dengan rasa yang tenang, maka tampil pun akan meyakinkan. Begitu juga dengan contoh-contoh lain, mungkin pada saat mau bertemu dengan kepala daerah, dengan atasan, dengan calon pasangan mungkin, ya kan, yang masih belum menikah. Ada nggak ya di sini masih belum menikah? Banyak kayaknya ya. Buktinya malam minggu ikut Zoom ini ya. Kemudian dengan tampil meyakinkan, maka ya akan
bagus pada saat presentasi. Ya. Nah, orang yang overthinking tadi betul dari siapa ya tadi kalau nggak salah Mas Sahrir tuh bagus bahwa orang yang overthinking itu sebenarnya mengkhawatirkan masa depan karena belum terjadi sehingga muncul rasa takut dan khawatir, dan juga memikirkan masa lalu berdasarkan pengalaman, ya. Misalnya pernah pengalaman kecewa, marah, kemudian tidak puas, menyesal, itu yang akan terpikir di dalam pikirannya berulang-ulang sehingga ya kayak di dalam gambar tadi akan ruwet di dalam isi kepalanya. Pengalaman kecewa, dia akan saya pernah kecewa karena misalnya pada saat melakukan komunikasi ataupun berhubungan dengan orang lain, merasa marah, tidak puas, menyesal, yang akan bergulung-gulung tuh ya, seperti benang kusut di dalam isi kepalanya. Dan di saat ini yang ada malah jadinya stres, depresi, cemas, dan psikosomatis. Jadi dia memikirkan masa depan dan juga masa lalu. Padahal sebenarnya pikiran ini kalau tidak bisa dikendalikan sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Dan tidak mungkin kita akan bisa menjangkau di masa depan karena masa depan ini masih misteri kan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa meminimalisir overthinking? Ya, sekali lagi bahwa overthinking ini hal yang common, yang wajar dialami oleh setiap orang. Yang bisa kita lakukan terhadap overthinking adalah bagaimana meminimalisirnya. Jadi bukan untuk menghilangkan, tapi meminimalisirnya. Nah, jadilah menjadi seorang yang happy people, di mana saat ini ya enjoy this moment, nikmati saat ini, dan masa depan bagaimana hal-hal yang menjadi kekhawatirannya itu dicari solusinya, problem solving-nya. Sedangkan di masa lalu itu adalah sebagai self-reflection ataupun pembelajaran. Jadi di sini kemarin pernah berpengalaman mungkin kecewa dengan orang lain dalam saat melakukan kerjasama, kemudian pernah ditipu, disakiti, segala macam. Ya, itu bagaimana kita mengambil hikmah dan juga pembelajarannya. Kemudian overthinking yang ada di dalam benak kita ataupun yang kita alami, kita bisa mengatasinya dengan cara berdamai. Berdamai dengan overthinking. Gimana caranya? Ada 3. Ya. Yang pertama, dengan mengelola pikiran. Yang kedua, dengan mindfulness. Mindfulness itu apa? Nanti di belakang kita lihat. Dan juga dengan teknik EFT. Teknik EFT seperti apa? Nanti kita lihat di belakang. Ya. Yang pertama, dengan cara mengelola pikiran. Untuk berdamai dengan overthinking, ya, kita bisa melakukan pengelolaan pikiran. Yang pertama, kenali pikiran-pikiranmu. Jadi ketika berada dalam situasi seperti apa yang membuat kita menjadi overthinking, pikiran apa yang muncul, kemudian dituliskan di dalam satu lembar kertas, ya, dengan menuliskannya, kita dapat memetakan hal-hal yang kita pikirkan dan fokus pada tujuan yang akan kita capai. Kemudian yang ketiga, lepaskan. Nah, setelah kita tulis di dalam kertas, semua ditulis nih misalnya, nanti contohnya di belakang. Ya. Setelah kita tulis, biarkan kita untuk misalnya merobek, ya, misalnya sudah ditulis, ya, kemudian dirobek, diremas, dan dibuang ke tempat sampah dan lain-lain. Ini sebagai salah satu tips, ya. Sebenarnya banyak tips. Ini yang kita sharing di sini adalah salah satu tips bagaimana untuk mengelola pikiran. Yang keempat adalah lihat dari perspektif lain, dari sudut pandang yang lain. Jadi kalau sudah overthinking, kita pertama adalah mengelola pikiran. Kenali dulu pikiran-pikiran kita yang muncul di dalam benak kita, tuliskan. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan kita nggak bisa kerja, ya kan, ataupun tidak profesional, ya. Nah, tuliskan pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita, jangan disimpan, dituliskan di selembar kertas tadi, kemudian dievaluasi, kemudian kalau perlu pandangi kertasnya dan luapkan segala emosinya, dibuang di kertas itu dan dirobek kertasnya kalau sudah ditulis semua,
dan dibuang ke tempat sampah misalnya seperti itu. Tahap terakhirnya dalam mengelola pikiran adalah dengan melihat dari perspektif lain. Hal ini dapat dilakukan untuk ya kita menantang pikiran kita. Bukti-bukti yang misalnya kita dibilang nggak sanggup. Siapa bilang saya nggak sanggup ataupun nggak mampu bekerja? Buktinya saya pernah kok membuat inovasi ataupun pernah kok saya membuat pekerjaan yang lebih cepat daripada target yang ditetapkan. Nah, itu salah satu contoh perspektif lain ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan pikiran negatif kita. Nah, di sini untuk mencari pikiran alternatif tadi ataupun sudut pandang lain, kuncinya yaitu menemukan sebanyak mungkin cara untuk menantang keabsahan pikiran negatif, di mana kita bisa menggantinya dengan pikiran alternatif yang lebih positif dan lebih realistis. Caranya bagaimana? Dengan cara yang pertama menguji kebenaran pikiran. Nah, segera setelah sadar akan adanya pikiran negatif, maka diperlukan usaha untuk menantang kebenarannya. Apakah memang ada bukti yang menguatkan pikiran negatif itu? Nanti ada contohnya, bisa teman-teman bisa praktek sebenarnya kalau waktunya cukup panjang. Yang kedua, menciptakan keyakinan alternatif yang lebih berimbang. Jadi menyeimbangkan pikiran akan menghasilkan pergeseran emosi dan cara berpikir secara berbeda. Nah, ini contohnya. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa mempraktekannya di rumah. Contohnya yang saya ambil contoh di sini adalah apa yang terjadi misalnya kita mempersiapkan diri memasuki new normal. Apa sih yang dirasakan pada saat itu? Misalnya cemas, khawatir, takut. Nah, seberapa kuat yang dirasakan? Ini kita kira-kira 80% lah yang kita rasakan misalnya. Kemudian, apa yang kamu pikirkan? Seberapa kuat kamu mempercayainya? Bagaimana jika sampai saya tertular virus? Ya, bagaimana kalau virus itu kitanya ataupun saya jadi carrier virus untuk keluarga? Seberapa kuat mempercayainya? Jadi ini pikiran negatif yang muncul ya, pikiran negatif yang muncul di kolom yang ini dan kekhawatirannya ini kita persentasekan katakanlah 90%. Terus kemudian, apa sih bukti yang menguatkan pikiran negatif itu? Ya, ini kan pikiran negatifnya. Nah, bukti kuatnya apa? Ternyata jumlah kasus COVID itu semakin hari semakin bertambah. Nah, tadi contoh mengelola pikirannya adalah pikiran alternatif dibuat lawannya ya, ataupun bukti-bukti untuk melawannya. Seberapa kuat kita mempercayai pikiran alternatifnya? Contoh di sini. Pikiran alternatifnya, saya sudah mempersiapkan dan menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, contoh lainnya adalah, ini kesempatan saya untuk bisa beraktivitas kembali di luar rumah dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Dan saat ini kepedulian masyarakat tentang kebersihan semakin meningkat. Contohnya seperti itu. Walaupun ini contoh yang ketiga ini mungkin belum terlalu meningkat ya, masih banyak yang melanggar protokol kesehatan. Apa bukti yang menguatkan pikiran alternatif? Jadi kalau sudah ada pikiran alternatif, kita buat bukti yang menguatkan pikiran alternatif itu. Misal, di sini fasilitas dan tempat umum sekarang menyediakan tempat cuci tangan ya. Kita sudah lihat banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas cuci tangan. Kemudian juga sudah menerapkan tatanan untuk mendukung social distancing. Ya, kemarin di bandara misalnya ataupun tempat-tempat umum sudah ditempelin stiker untuk jaga jarak ya ataupun social physical distancing. Kemudian juga pemerintah memberikan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan misalnya. Nah, setelah ditulis semua ya, ini baru satu contoh ya, ini contoh bagaimana kita menghadapi new normal. Mungkin teman-teman nanti bisa praktek. Konsep tabelnya seperti ini. Jadi mengurai pikirannya apa yang terjadi. Bagaimana perasaan yang dirasakan. Jadi yang muncul di pikiran kita, ada cemas, khawatir, takut, bingung, segala macam, tulis di situ. Kemudian apa yang dipikirkan, ditulis juga secara rinci, kemudian bagaimana
memang kalau bukti pikiran negatif itu memang terbukti, ditulis juga. Jadi ini bagaimana caranya untuk mengelola pikiran kita, mengurai pikiran yang ada di dalam benak kita yang overthinking tadi. Tabel formatnya seperti ini, secara garis besar. Nah, setelah ditulis semua, setidaknya ada perasaan yang berkurang. Ya. Di sini contohnya lebih siap menyambut new normal, di mana kecemasannya yang tadinya misalnya 80, itu menjadi 30%. Ya. Ini contoh bagaimana kita mengurai pikiran-pikiran yang berlebih di dalam benak pikiran kita. Contoh-contoh lain bisa teman-teman terapkan misalnya pada saat apa yang sekarang dirasakan, yang mungkin teman-teman pada saat mau tidur nih, biasanya berulang, ya. Muncullah sinetron-sinetron panjang, ya kan, sinetron yang nggak berujung, yang ada di dalam pikiran kita, yang muncul setiap malam pada saat mau tidur, biasanya itu overthinking, ya. Kemudian ini contoh lain, mungkin teman-teman yang sedang menempuh pendidikan S1-nya atau S2-nya, ya bagaimana menanti giliran konsultasi dengan dosen pembimbing. Ini juga sebagai contoh, silakan nanti bisa dilihat. Ya, mungkin saya rasa pasti ada teman-teman yang sedang S2 ataupun mau menyelesaikan studinya, sedang proses tahap akhir, ini bisa dijadikan contoh. Nah, kemudian selain tadi mencari alternatif pikiran, ya, ini bisa juga dengan mengekspresikan, dengan menulis, ya, menulis apa yang dirasakan dan dipikirkan ketika kecemasan muncul dapat membantu melepaskan perasaan negatif yang mengganggu. Ya. Jadi kita sebenarnya tadi kegiatan tadi sudah menulis, itu adalah salah satu bentuk untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita. Ya. Jadi tidak terlepas itu bapak-bapak, ya, ataupun ibu-ibu, karena mungkin selama ini yang identik dengan menulis apa yang dirasa, apa yang dipikirkan itu lebih identik dengan ibu-ibu ataupun perempuan, ya. Padahal secara teori dari ilmu psikologi bahwa dengan menulis ini tidak mengenal gender, dengan menulis apa yang dirasakan dan dipikirkan ketika kecemasan itu membantu melepaskan perasaan negatif yang mengganggu. Gitu. Jadi bapak-bapak silahkan bisa di dalam buku khusus ataupun lembaran kertas tersendiri. Kemudian mengekspresikannya selain menulis juga dalam bentuk art terapi. Jadi di sini untuk melepaskan emosi negatif mungkin bisa menggambar, mewarnai, mencoret-coret dan segala macam. Ataupun relaksasi, ya. Relaksasi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Ya, bisa yoga ataupun meditasi. Kalau yang muslim mungkin dengan berzikir, ya, ataupun yang lain dengan relaksasi. Contohnya adalah relaksasi napas. Ini gambarnya seperti pernapasan senam hamil ya Mas Mumu ya. Padahal tapi bukan ini. Bernapas yang dalam menggunakan teknik pernapasan perut. Ya. Jadi fokus pada udara yang masuk dari hidung disalurkan ke perut agar volume oksigen yang didapat lebih banyak. Dan juga disertai dengan sugesti positif, ya, bahwa udara yang masuk ke dalam tubuh kita merupakan vitamin untuk tubuh dan jiwa. Tadi yang pertama, bagaimana berdamai dengan overthinking, yaitu mengelola pikiran, ya, dengan mengelola pikiran. Yang kedua adalah dengan mindfulness, ya. Jadi mindfulness ini, ya, kondisi sadar penuh, hadir utuh, ya, di sini dan saat ini. Artinya sadar, hadir di sini saat ini dengan penuh penerimaan dan tanpa penghakiman. Ya, contohnya pada saat sore ini, teman-teman kalau mengikuti webinar ataupun kegiatan ATI ini dengan mindfulness, ya secara penuh fisiknya di sini atau di tempat teman-teman semua di lokasi masing-masing, dan pikirannya juga sama. Ya. Mungkin pernah nggak mengalami misalnya kita naik mobil, ya, perjalanan pada saat berangkat itu misalnya dari kantor ke bandara, terasa kok tahu-tahu udah nyampe ya. Ini contoh dari nggak mindfulness. Jadi kalau dengan mindfulness itu sadar penuh, termasuk juga pada saat kita
makan, ya, makan entah makan pagi, siang, malam, ya. Dengan mindfulness ini sangat bermanfaat. Jadi mindfulness pada saat makan ya kita sadari betul, ya, sadari betul bahwa kita memasukkan makanan ke dalam mulut dengan mengunyahnya. Kita rasakan betul-betul rasa yang ada dalam mulut kita makanan tersebut. Kita syukuri, kita betul-betul nikmati apa yang kita kunyah, ya kan? Tidak sambil mungkin selama ini kita sibuk sambil makan ya sambil lihat handphone, nonton TV. Ya, jadi betul-betul kita tidak menikmati apa yang kita makan. Ya, padahal dengan mindfulness pada saat makan itu sangat membantu menikmati yang apa yang kita makan. Ya. Jadi di sini dengan mindfulness kita sadar penuh, hadir utuh ya di sini dan saat ini. Di sini dan saat ini dengan penuh penerimaan dan tanpa penghakiman ya terhadap kondisi diri baik pikiran, perasaan, kecenderungan perilaku, sensasi tubuh dan kondisi lingkungan sekitar. Nah, contoh lain dari mindfulness yaitu dengan latihan nafas, ya kan? Nafas yang kita hirup, yang kita hembus, kita rasakan betul-betul pada saat masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke paru-paru, dan seterusnya. Itu salah satu bagaimana kita melatih mindfulness. Atau pada saat kita mengobrol dengan orang lain. Jadi pada saat ngobrol dengan orang lain, mindfulness ini perlu. Jadi kita perlu memperhatikan apa yang dia bicarakan. Bukan untuk menimpali. Jadi betul-betul dengarkan apa yang disampaikan. Terkadang pada saat ngobrol dengan orang, fisik kita berhadapan dengan orang lain, tapi terkadang pikiran kita entah kemana. Ya, itu nggak mindfulness. Ada saat-saat tertentu kita harus mengistirahatkan pikiran kita. Jadi dengan mindfulness ini adalah salah satu upaya ataupun tips bagaimana untuk kita berdamai dengan overthinking. Ya, berlatih mindfulness. Nah, di sini latihan mindfulness dapat dilakukan ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Tadi sudah saya sampaikan, pada saat bernafas, ya, kita menyadari nafas yang masuk dan keluar hidung, tenggorokan, paru-paru, perut, kembang kempis, dan seterusnya. Ketika mendengarkan orang lain, kita memperhatikan apa yang disampaikannya, caranya berbicara, dengan keinginan untuk memahami, bukan untuk menimpali ataupun menghakimi. Ya, jadi dengan berlatih mindfulness. Ya. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah dengan teknik EFT. EFT ini Emotional Freedom Technique, ya. Yaitu dengan mengetuk 9 titik akupoint dalam tubuh. Nah, sebenarnya apa sih EFT itu? Terapi EFT merupakan metode yang digunakan untuk menangani nyeri fisik dan tekanan emosional, di mana kita bisa melakukannya dengan cara mengetuk titik-titik tertentu pada tubuh untuk mengembalikan keseimbangan energi, ataupun kita sebut dengan EFT tapping. Ya, kemudian sebenarnya dengan EFT ini diyakini bahwa emosi negatif dapat menyumbat aliran energi dalam tubuh kita, dan dengan adanya EFT ini bisa menyeimbangkan energi, gejala-gejala yang muncul akibat emosi bisa diredakan. Nah, nanti seperti apa tekniknya nanti di slide berikutnya. Nah, pada prinsipnya bahwa cara kerja EFT ini mirip seperti akupuntur. Jadi kalau akupuntur ini menggunakan jarum, tapi untuk EFT ini kita pakai ujung jari. Walaupun masih dalam penelitian lebih lanjut, EFT ini cukup efektif ya untuk mengurangi ataupun meminimalisir yang namanya overthinking, gangguan emosi ataupun kecemasan. Nah, tekniknya ini bisa dilihat di layar ya, ada 9 titik di atas kepala ya. Jadi saya kelihatan nggak, Mas Mumu? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi di atas kepala, ini diketuk-ketuk gini, diketuk-ketuk, kemudian ujung alis, kemudian tulang luar mata,
di bawah mata, ya, di bawah hidung, kemudian dagu, selangka, di bawah ketiak, dan titik karate chop itu di sini. Ya. Ini boleh dipilih, bukan berarti semua harus diketuk ya. Boleh dipilih, jadi boleh mana yang lebih nyaman, karena setiap orang beda-beda. Dan mengetuknya jangan keras-keras, ya, sampai katakanlah senyaman mungkin. Mana teman-teman yang lebih nyaman lokasinya ataupun seberapa keras tekanan dari ketukan kepala. Ini tidak ada ketentuan seberapa lama ataupun seberapa banyak, ya. Artinya tidak ada ketentuan minimal berapa ketukan, ya, maksimal berapa, sampai nyaman, dirasakan bisa berkurang rasa kecemasan ataupun gangguan emosinya. Jadi bisa di atas kepala ya teman-teman, ataupun di dagu juga boleh, di selangka sini juga boleh. Nah, sambil kita membisikkan pada diri kita, ya, afirmasi positif. Afirmasi positif itu kata-kata ataupun kalimat positif. Misalnya, saya bisa, saya sanggup. Ya. Meskipun saya dibilang nggak bisa kerja, saya yakin saya bisa melakukan yang terbaik. Itu. Jadi, contohnya di sini, sugesti yang harus diucapkan adalah, meskipun saya misalnya, saya sungguh-sungguh menerima diri saya sepenuhnya, saya bisa, saya sanggup melakukan, I can do anything. Itu contoh-contoh afirmasi positif ataupun sugesti yang hal-hal baik yang bisa kita tumbuhkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, bahwa diri kita lah yang mampu memilih dan menentukan akankah terus larut dalam pikiran negatif atau mengelola pikiran kita menjadi lebih positif. Dan untuk bisa goodbye overthinking ini nggak cuman sekali dua kali latihan, harus berkali-kali dilatih. Karena repetition is the mother of skill, dan atau pengulangan adalah induk dari keterampilan. Nah, ini terima kasih, ada 3 orang yang berbeda di sini di tahun 2017 dan tahun ini. Never Give Up dari Muhammad Salah, ya, Salah. Mungkin itu saja Mas Mumu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan suara saya terdengar dengan jelas di seluruh lokasi teman-teman. Sebelum sesi pertanyaan, biar seru, kita main game sekali ya. Ya, boleh Pak. Boleh dibuka handphonenya dengan membuka browsernya, diklik ya, ataupun dibuka alamat joinmyquiz.com. Oh ya. Ini ada hadiahnya Pak ya? Yang ada, nanti? Sambil saya share screen-nya ya, ini ya. Ini. Sudah muncul ya? Ya, sudah Pak. Klik yang ini ya, dibuka di browsernya, joinmyquiz.com. Bisa nggak, Mas Mumu? Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Kemudian di sana akan muncul kode ya, disuruh menginput kode gamenya 910894. Nanti masukkan nama aslinya ya, jangan pakai nama samaran, nanti biar tahu siapa yang menjadi juara. Ini game kecil-kecilan. Mudah-mudahan bisa terbuka ya teman-teman ya di sana ya. Bisa. Nah, ya. Ini udah ada yang join, saya lihat di sana belum kelihatan ya Pak. Di komputer Bapak belum kelihatan yang join. Udah join semua belum ya Mas? Di sini saya lihat sudah ada kurang lebih udah 13 orang kayaknya nih. Tapi di komputer Bapak belum ada itu Pak, kelihatan? Belum ada ya? Iya itu. Harusnya kan dia muncul namanya di situ Pak, di bawah start itu. Iya. Oke. Tapi teman-teman udah join ini, udah 17 orang.
17. Kita ada 30 berapa ya? Ya, yang join ini ada 38 orang. 37 mungkin ya. Ya, udah 20 orang ini, Pak. 20. Kita tunggu sampai berapa, Mas Mumu? 30 mungkin bisa, Pak. 30. Oke, kita sambil tunggu ya. 30. Karena kalau saya start ini langsung mulai kan ya, Mas ya? Iya. Tapi kok enggak kelihatan, Pak ya, nama-nama di bawah start Nanti itu. kalau Harusnya kan gagal kita ulangi. iya, harusnya dia muncul di situ, Pak. Jangan sampai Iya. jaringan nanti nih. Nanti Iya. soalnya jadi bocor, Pak, soalnya. Iya, oke, belum. Udah 30, Mas? Udah 23 orang, Pak. 23. Yang lain mungkin ada kendala pada saat join atau gimana? Ya, mungkin gimana atau coba yang katanya Pak Roy kalau soalnya bocor bonus katanya. Bonus lari ya Pak Roy ya? Mas Didit, coba diklik Pak, join my quizzes. My quiz nih, Ya. joinmyquiz.com. Iya, itu Pak yang di tampilan share screen itu. joinmyquiz.com. Sudah berapa Mas Mumu? 25? Saya lihat dulu Pak. Baru 23 Pak di sini. 23. Oke. Kita tunggu 25 lah ya. Iya. Ini ada teman yang baru mau coba Pak soalnya. Mau Pak coba. Didit. Oh ya. Ini hadiahnya sponsornya dari mana sponsornya nih Pak? Dari Pak Bogas nih. Kayaknya ada Pak Bogas tadi ya. Oh iya. Tadi saya lihat ada Pak Bogas yang join ini. Ada. Mungkin apakah masih ada Pak Bogas? Oh, masih ada Pak. Masih ada. Ya? Halo Pak Bogas. Udah berapa Mas? Kalau di HP saya masih 23 orang Pak. 23 tahu ya. ini. Kita lanjut aja lah ya. Ya. Oke. Kita mulai. Mudah-mudahan bisa, kalau nggak bisa nanti kita ulang. Iya. Oke. Oh itu. Oh iya. Oke. Sepertinya Pak itu gangguan sebentar ya. jaringan. Mohon maaf. Sebentar. Penonton jangan kecewa. Bentar. Apa di refresh dulu Pak ya? Ya. Nih. Ini. Ada 23. Udah. Ya. Ada Saiful. Nah, tunggu dulu Pak. Naldi, Pak Didit okay. mau join ini. Itu. Pak Didit, dengar suara saya masuk. Pak Sahrir sudah masuk. Langsung masukkan kode game Pak Didit. Pak Didit, bisa ini dengar kode suara saya. Ini? Ya, itu kode gamenya Pak. 91. Siap. Ya, masukkan 910894. Setelah itu tulis nama Pak. Tulis nama. Ada Jogja. Ini siapa nih Jogja? Pak Bogas nih Jogja nih kayak. Pak Anto Karina, Pak Arif, oke. Ini Mutia, ini Sibolga ya? Ini ada yang dari Sibolga? Mas Mumu, 9 berapa tadi? 9 berapa? 910894. Oke. Ya, setelah itu klik masuk game, kemudian tulis nama lagi. Nama ya? Ya. Udah 25 orang saya lihat ini, Pak. Udah 26. Ya, udah masuk, Pak Didit. Ya. Yang lain nggak mau ikut? 27. Udah 27 ini. Iya. Oke. Masih kita tunggu, mana tahu ada yang mau ikut. Iya. Dari 37, 10-nya belum. Wiku, ini Wisnu kali ya? Bang Wisnu ya? Dari Pak. Manokwari, Pak. Wiku. Oh, IT. Wiku. Oh, itu ya. Ya. Mohon maaf ya. Sahrir. Oke.
Udah ya, kita mulai saja. Mas Ya, Mumu, oke, Pak. oke. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita mulai. Ya, 5, 4, go. Iya, posisinya masih belum ada yang menjawab. Iya, Mas Syahrir peringkat 1. Oke. Oke. Ini Oi, peringkat 1, posisinya Oi, orang Indonesia. Sulaiman, Bufina, Anjar, Abdul. Oke, Jori, Pak Arif. Oke, masih terus lanjut sampai 5 soal. Oke. Oke. Posisinya masih Mas Syahrir nomor 1, Pak Arif. Masih terus. Oke. 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 Iya. Yang lain belum? Oke. Aduh, siapa tuh? Salah jawab ya. Udah. Masih ada yang belum selesai, jadi belum ini ya Mas ya kayaknya ya. Ini udah semua ya? Belum? Udah, Pak. Ini udah semua ya? Iya. Itu yang Ini peringkat 24, masih ada Mas nih, masih 25 dari 28. Masih 3 orang lagi. Ini yang kita ambil 3 peringkat teratas ya. Ada Pak Arif, ya. Pak Syahrir, ini Pak Syahrir ikut ya. Ada Pak Syahrir dan Bang Wisnu, ini dari Tarakan nih. Oke, jadi nanti selamat ya untuk 3 pemenang. Nanti bisa diambil. Ya. Pak Arif dari mana nih? Ini dari Kodim kayaknya, Pak. Ini Pak Arif Budiman bukan ya? Dari tadi. Dari tadi ya. Ini kalau Pak Arif Budiman dari Kodim kayaknya Pak nih. Ini untuk para pemenang nanti hadiahnya diambil di Koramil masing-masing ya. Selamat untuk Pak Arif, Pak Syahrir, Pak Wisnu. Nanti kami kirim 3 hadiahnya ya. Kita kirim hadiahnya ke alamat masing-masing. Itu mungkin Mas Mumu, terima kasih. Ya, oke. Udah di screenshot? Sebentar Pak, saya screenshot dulu. Di screenshot untuk pemenangnya biar ada evidence, ya kan? Tadi ada yang salah nggak ya foto Pak itu? Pak Wahyudin. Udah, Mas? Ya, udah Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Untuk 1 hadiah giveaway-nya nanti Mas Mumu diumumkan di grup aja siapa, ya kan? Kalau yang kuis ini kita ambil 3 teratas, dan yang 1 lagi nanti misteri di akhir acara di grup ATE saja oleh Mas Mumu. Iya, siap. Silakan Mas Mumu untuk kita masuk sesi tanya jawab ataupun diskusi. Iya. Sampai jam 18 mungkin ya kita ini. Iya. Baik, oke, terima kasih Pak warahmatullahi atas materinya. Waalaikumsalam. Baiklah, mungkin ya yang pertama ini Pak Didit, angkat tangan ini. Pak Didit dari Sintang. Oh, silakan, ya, silakan Pak. Mungkin open kamera Pak ya. Biar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Rudi. Ya, silakan Pak Didit. Ya. Menarik mungkin materi yang disampaikan terkait overthinking. Sebenarnya sih kalau saya tangkap memang dari overthinking tersebut kan sebenarnya karena memang kita tidak sanggup untuk mengatasi. Sebenarnya
overthinking itu adalah hal yang wajar, tapi memang kita harus bisa melakukan kendali pada diri kita biar tidak terlalu menjadi sebuah hal yang mungkin menjadi penyakit di diri kita gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang saya lihat selama ini ataupun pengalaman dari pribadi ataupun teman-teman lain itu sebenarnya overthinking itu kan terjadi biasanya karena kita ada masalah. Nah, ada masalah itu kan sebenarnya kita gimana mengatasinya, kita seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan, kita harus bisa berpikiran saya bisa, saya sanggup gitu. Artinya kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, kira-kira adakah tips and tricks dari Pak Rudi terkait kita meningkatkan keyakinan dari masalah yang kita pikirkan gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kan permasalahannya itu adalah mungkin keyakinan kita dalam mengatasi permasalahan yang ada. Jadi biasanya yang orang sudah overthinking adalah memikirkan terlalu berlebihan, nggak yakin, segala macam. Kira-kira ada nggak tips and tricks-nya dari Pak Rudi terkait yang biar keyakinan dalam diri kita itu segala apapun itu bisa kita lalui dan kita atasi. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya Mas Mumu ya. Ya, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Didit dari Sintang ya. Sintang Siapa? Itu Pak Agus ya, kepala cabangnya ya. Udah pindah juga Pak. Oke Mas Didit, terima kasih. Tadi pertanyaan gimana caranya untuk kita bisa berlatih ataupun menumbuhkan ya pikiran-pikiran yang positif ataupun ya tadi kan ada masalah ya kan. Sebenarnya ya practice make perfect. Jadi dengan berlatih terus-menerus ya, bahwa dengan mengurangi ataupun meminimalisir overthinking ini nggak bisa sehari dua hari. Pertama, tips yang bisa dilakukan tadi dengan tabel yang tadi itu adalah salah satu cara untuk mengurai pikiran kita. Ya. Terkadang sebenarnya pikiran ini tersusun dari apa sih, Mas Mumu kalau boleh tahu? Pikiran ini tersusun dari apa sih? Dari apa coba? Dari pengalaman Pak. Dari pengalaman. Mas Didit bisa jawab mungkin tersusun dari apa sih pikiran kita ini sebenarnya? Atau ada yang tahu nggak dari Bapak Ibu yang lain? Secara medis nih Pak Rudi, dari neuron. Neuron, ya, saraf gitu ya. Oke, terima kasih Mas Roy. Yang lain? Atau Mas Didit? Ya, sebenarnya pikiran kita ini tersusun dari kata-kata ya sebenarnya. Kalimat, kata-kata. Coba sekarang kita buktikan. Kita pikirkan ya, besok pagi mau ngapain? Itu nggak usah diungkapkan ya. Besok pagi Mas Mumu, teman-teman mau ngapain? Besok pagi teman-teman mau ngapain? Itu kan udah terlintas ya. Oh, besok pagi saya mau lari misalnya. Mas Roy misalnya mau lari 30 kilo misalnya. Itu kan tersusun dari kata-kata. Nah, dengan adanya pikiran yang berlebih di dalam benak kita, pikiran kita itu tersusun dari banyak sekali kalimat-kalimat yang sebenarnya itu kalimat-kalimat negatif yang terlintas di pikiran kita. Kalimat-kalimat yang sebenarnya kita cemaskan. Ya. Masalah ada, masalah itu kan stimulusnya ya. Respon kita bagaimana menyikapi masalah tersebut adalah kita menyikapinya seperti apa adalah kita meresponnya dengan yang positif atau negatif itu tergantung pada pikiran kita. Begitu ada masalah, kemudian pikiran kita responnya tadi contohnya negatif, maka rasa, pikiran, ya, perasaan, perilaku kita biasanya akan terbawa negatif. Nah, bagaimana supaya kita menjadi lebih ke arah positif? Memang tidak menjadi hal yang mudah. Ya. Sulit, tapi tidak berarti nggak bisa. Karena ini perlu latihan, nggak cuma sekali. Dengan setelah ikut webinar ini, besok begitu ada masalah, oh kata Pak Rudi, kita harus seperti ini. Kok saya sulit ya? Setiap orang punya kadar responnya itu beda-beda. Nah, perlu dilatih setiap hari, setiap saat,
mulai dari yang kecil-kecil ya, misalnya ada hal yang mengganggu pikiran kita karena masalah sesuatu, kita responnya, kita ciptakan respon positif. Gitu. Kalaupun sulit, diungkapkan dengan tulisan. Ini ada masalah ini. Ya. Kayak kita kalau penelitian ya, membuat paper ataupun makalah itu kan sampai ada diagram fishbone ya, ada mencari akar masalah. Nah ini sama, kita apa sih yang terlintas di pikiran kita, hal-hal negatif yang mengganggu pikiran kita karena masalah yang kita hadapi, kita tuliskan. Nah, kemudian kita ungkapkan aja apa yang terlintas, kita ungkapkan. Terkadang apa ya yang menjadi pikiran saya selama ini, apa yang membuat saya menjadi cemas selama ini, sulit. Kadang kita untuk menuliskan apa yang ada di pikiran kita pun sulit gitu. Nah itu perlu berlatih. Ya, mulai dari hal kecil ditulis. Apa yang terlintas tulis aja, ditulis, tulis gitu. Memang ini perlu latihan. Seperti tadi closing dari slide saya adalah bahwa repetition, pengulangan adalah induknya dari keahlian ataupun semakin kita menjadi ahli. Gitu. Jadi dengan berlatih menuliskan, mengurai apa yang ada di benak kita, masalah-masalah yang muncul, kemudian kita buat hal-hal kalimat-kalimat lawanannya, ya, supaya muncul afirmasi. Afirmasi itu pernyataan ataupun sugesti positif, ya. Kemudian dengan cara itu kita biasanya akan berkurang, ya, kecemasan ataupun hal-hal yang menjadi gangguan dalam pikiran kita. Ketika kecemasan ataupun overthinking ini bisa kita obati oleh diri kita sendiri, itu nggak masalah. Ya misalnya kita masih bisa menangani. Ada orang-orang tertentu ketika punya masalah, meresponnya pun negatif, ya, sehingga menjadi overthinking, sehingga mengganggu fisik dan bahkan psikologi dengan cara teknik-teknik tadi tidak bisa teratasi, itu harus ke psikiater ataupun ke psikolog, harus konsultasi, harus menyampaikan keluhan-keluhannya, ya. Jadi tidak bisa dengan self healing atau pengobatan secara pribadi. Nah, selain ketika ada masalah yang kita hadapi, selain kita obati dengan cara sendiri tadi, karena pada prinsipnya diri kita adalah support system yang terbaik. Support system itu lingkungan ataupun sistem yang mendukung kita, yang bisa mensupport kita ketika kita ya baik susah, senang, sedih, segala macam, itu kayak misalnya mungkin istri kita, ya kan, kemudian saudara-saudara kita, sahabat, ya, teman-teman kita, itu adalah support system kita. Jangan lupa bahwa kita sendiri adalah support system bagi diri kita sendiri. Ya, kita bisa mengobati diri kita sendiri. Caranya tadi, teknik-teknik yang tadi saya share adalah salah satu upaya yang mulai dari mengelola pikiran. Mengelola pikiran itu dengan cara menuliskan apa yang ada di benak kita, supaya kita tahu seberapa besarkah kecemasan kita, benar nggak sih kita yang apa yang kita cemaskan ini benar-benar terjadi. Kan selama ini mungkin teman-teman pasti pernah mengalami overthinking, ya, mencemaskan segala sesuatu yang berulang, padahal kenyataannya nggak terjadi. Ataupun kalaupun terjadi, itu nggak sampai separah apa yang kita bayangkan. Itu karena pikiran kita ini kalau nggak dikendalikan ini liar kemana-mana, sehingga fisik kita akan capek. Karena pikiran tadi tersusun dari kata-kata, kalimat yang dia bisa bebas berimajinasi luar biasa, ya. Mungkin itu Mas Didit dengan cara berlatih dengan teknik yang saya sampaikan tadi, karena memang nggak semudah yang saya sampaikan, tapi perlu latihan, perlu berlatih. Ya, saya yakin pasti bisa. Mungkin itu ya, Mas Didit, mudah-mudahan cukup membantu. Artinya perlu jam terbang lagi ya Pak, terkait masalah-masalah yang ada ya Pak. Ya, itu. Selain itu juga, karena tips ataupun cara mengatasi ataupun berdamai dengan overthinking tadi kan dari sisi ilmu-ilmu psikologi. Banyak sebenarnya cara-cara lain, mungkin dari sisi agama, ya kan, itu juga bisa. Dan sebagai orang yang beriman bahwa kita kan mengakui adanya Tuhan. Nah, Tuhan di sini ada level dalam kita mengimani.
Ya, Tuhan itu ada. Ini level yang paling bawah ya kan. Kemudian Tuhan itu hadir. Ya, kita meyakini nggak bahwa Tuhan itu hadir. Yang ketiga, bahwa Tuhan adalah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi kalau udah yang paling tinggi ini, bahwa segala sesuatu itu kita bergantungnya sama Tuhan, sama Allah ya kan. Nah itu udah, mungkin kalau yang Muslim dalam Al-Quran, Allahus Somad, di dalam Al-Ikhlas, bahwa segala sesuatu, bahwa Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Ini kalau panjang bisa ceramah nanti saya Mas Mumu. Mungkin itu saja. Sudah ditangkap Pak. Permasalahannya. Jadi intinya kalau seandainya seperti saya kan memang mungkin pernah juga mengalami kayak kelihatan kayak overthinking, tapi tidak sampai saya sulit tidur itu berarti bukan overthinking ya Pak. Saya bisa mengendalikan, berarti masih dalam normal. Wajar, ya. Okay. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa overthinking merupakan hal yang common itu umum ya, wajar di setiap orang pasti punya overthinking. Yang tidak wajar ketika overthinking ini mengganggu sampai terganggu kesehatan fisiknya, kemudian psikosomatis itu misalnya sampai nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan. Kalau nggak mau makan terus kurus nggak apa-apa kali ya, ataupun mungkin jadi tidak mau berinteraksi dengan orang lain, ya kan? Kemudian terganggu secara psikologis, secara fisik lain-lainnya juga itu yang perlu dikelola. Tapi kalau yang masih bisa tidur, kemudian masih bisa diatasi dengan cara sendiri, mungkin selama ini cara mengatasinya karena kadang ada juga dengan karakter orang ada masalah seberat apapun cuek. Nah, itu beda lagi, ya kan? Ada juga yang mungkin dengan cara mengatasinya dia dengan cara dia sendiri. Nah, mungkin dengan tadi saya share, mudah-mudahan bisa membantu mencoba jalan lain, tips lain untuk mengatasi overthinking yang kita alami. Gitu ya, Mas Didit. Mudah-mudahan. Siap. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Mas Mumu. Ya, oke. Selanjutnya kita persilakan ke Pak Arif. Beliau mau bertanya. Silakan, Pak. Pak Arif, ya. Silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mumu dan Pak Rudi yang sangat menginspirasi sekali. Luar biasa Pak Rudi ini ya, teman saya lama dari SMP ya Pak Rudi ya. Dari PAUD kayaknya Pak. Iya menarik sekali tema yang dibawakan oleh Pak Rudi dan Mas Mumu ini. Cuman nggak tahu tadi udah dibahas atau belum. Bicara tentang overthinking, kadang-kadang kalau kita sedang punya masalah itu ada pengaruh juga dari orang lain. Misalkan seperti saya tuh kalau punya masalah saya pasti nanya orang. Tapi kadang-kadang setelah nanya orang itu malah menambah pikiran kita gitu Pak. Akhirnya saya berkesimpulan ketika punya masalah itu memang harus bertanya kepada orang yang tepat sehingga tidak menambah pikiran kita menjadi overthinking seperti tadi. Bagaimana menurut pendapat Pak Rudi kita mengontrol? Soalnya ujung-ujungnya kan tetap kita yang akan memutuskan. Setelah kita bertanya dan berkonsultasi kepada orang lain, ujungnya tetap kita yang memutuskan. Bagaimana menurut Pak Rudi pengaruh dari orang lain? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif. Hadiahnya dikirim langsung ya Pak. Nanti kirim virtual aja Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Izin ya Mas Mumu, saya jawab ya. Iya. Jadi Pak Arif ini mungkin teman-teman yang dari Wantampone ya? Iya, Watampone Pak. Watampone. Ini beliau nih calon bapak barunya nih, Pak Arif Budiman. Beliau sahabat saya juga yang baru pulang dari Amerika nih Mas Mumu, baru selesai pendidikan. Wah, luar biasa. Dikirim ke Tanah Toraja ya, Watampone itu. Watampone ya. Oke, Pak Arif, ketika menghadapi misalnya masalah, suka nanya, itu bagus. Artinya kita kan ingin tahu. Prinsipnya bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Ya, nggak bisa kita ya contohnya sekarang dengan adanya physical distancing, social distancing ini sulit untuk kita berjarak dengan orang, tidak berkomunikasi. Ya, nggak akan bisa. Dengan adanya masalah kita bercerita, sharing dengan orang yang kita percaya itu bagus. Ya.
terkadang mungkin tadi Pak Arif sampaikan malah justru membuat kita rumit, ya kan? Nah, pertama memang pintar-pintarlah dalam sebelum kita berbagi dengan orang lain, mana yang bisa kita percaya orang tersebut. Yang kedua, kita juga harus bisa memfilter apa yang disampaikan oleh orang yang kita percaya tersebut. Kemudian, kalau memang apa yang disampaikan itu hal yang tidak membuat kita malah makin pusing, ya kan? Ya tuliskan lagi, ya kan? Apa yang menjadi masukan dari orang lain menjadi dituliskan. Dan tidak semua masukan ini juga cocok dengan kondisi kita. Karena yang tahu kondisi kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ya. Orang lain hanya sebagai masukan, ya kan, ataupun sebagai second opinion. Ya. Bahkan terkadang, misalnya kita konsultasi ke psikolog pun, terkadang biasanya juga belum tentu cocok dengan diri kita. Gitu. Artinya sah-sah saja ketika kita berkonsultasi dengan orang lain ataupun sharing cerita, tapi semuanya kendali ada di kita, kendali ada pada support system diri kita sendiri. Dan memang lingkungan juga akan berpengaruh, ya, lingkungan kita yang support sistemnya sangat baik, ya kan, ataupun lingkungan keluarga, lingkungan teman, support system sangat baik juga akan berpengaruh pada diri kita. Ya, lingkungan toksik bukan toxic relationship, ya. Lingkungan yang toksik tuh biasanya misalnya kalau lingkungannya tuh orang-orang yang sering gibah, ya, ataupun sering gosip, ya kan, isinya nggak baik gitu. Itu toksik, ya, itu akan berpengaruh juga, ya. Jadi menurut saya itu Pak Arif sah-sah saja ketika kita mau sharing ataupun berbagi dengan orang yang kita percaya, dan kalaupun itu membuat kita rumit, kita yang menentukan, ya. Dan pada saat kita memutuskan pun terkadang kita muncul lagi, ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Gitu. Kembali lagi, ikhtiar kita adalah dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan, dengan cara konsultasi, dengan cara berbagi. Ikhtiar lainnya juga jangan lupa, ada kuasa Tuhan di sana, kuasa Allah di sana. Ya. Itu mungkin Pak Arif, mudah-mudahan bisa membantu ataupun membuat rumit ya malah jawaban saya, ya. Tujuan Terima saya kasih Pak Rudi, sangat membantu sekali, luar biasa. Membuat rumit kayaknya. Oke. Ya, oke. Saya lihat Pak Saiful angkat tangan, mau bertanya atau gimana ini Pak Saiful? Saya lihat chatnya izin maghrib. Oh, izin maghrib. Oh ya, silakan. Apakah? Mungkin kalau dari saya Pak, sambil nunggu teman-teman, bagaimana sih sebenarnya overthinking itu ketika situasi atau indikator apa overthinking itu sehingga kita bisa harus memutuskan untuk ke dokter atau mungkin ke psikiater. Maksudnya apa yang nampak gitu Pak? Karena kan tentu mungkin ada teman kita atau ada keluarga kita, mungkin kondisi overthinkingnya sudah berlebihan atau mungkin harus ditindaklanjuti di tahap yang lebih medis atau mungkin psikis. Itu kira-kira kapan sih kita memutuskan untuk melanjutkan ke tahap itu? Oke, baik Mas Mumu. Mungkin nanti bisa dibantu Pak Dr. Roy ini, ya, yang lebih ke medisnya, ya. Sebagai pengantar mungkin saya kalau dari sisi yang saya pahami bahwa ketika kondisi-kondisi overthinking ini yang berdampak ke fisik, ya, terutama fisik ataupun psikologis. Fisik ini misalnya, ya, terkadang kan sakit perut yang berkepanjangan, yang sampai kronis, ya kan, diobatin apa aja nggak sembuh-sembuh. Nah, ternyata setelah diperdalam dia dipengaruhi oleh faktor psikis ataupun mental karena dia ada masalah ataupun overthinking, ya. Overthinking yang berlebih yang menyebabkan tadi, karena overthinking ini kan berdampak pada kondisi fisik dan psikologis. Ketika
dampak terhadap kondisi fisik dan psikologisnya ini berlebih, ya tadi misalnya sampai misalnya sakit yang akut, kemudian kalau depresinya yang akut sampai psikosomatis, ataupun stresnya yang berlebihan sampai nggak bisa tidur, gangguan insomnia, ya kan, sampai insomnia ataupun gangguan tidur, itu bisa dikonsultasikan ke psikolog ataupun dokter psikiater gitu ya. Jadi kalau yang sudah sangat mengganggu, Mas Mumu, ya karena overthinking kan prinsipnya tadi adalah hal yang biasa, wajar dialami oleh setiap orang. Ketika sudah mengganggu berlebihan terhadap fisik dan psikologis, itu wajib dikonsultasikan. Harus diobati. Bahkan ada yang sampai minum obat, gitu kan. Gitu. Mungkin Dr. Roy bisa menambahkan atau Bapak Ibu dokter lain yang ada di sini. Dr. Roy, silakan, monggo. Iya, terima kasih Pak Rudi. Wah, ditembak lagi nih. Sebetulnya betul seperti yang tadi Pak Rudi katakan, bahwa memang selama sudah ada gangguan-gangguan yang mengganggu ke aktivitas fisik, disitulah kita harus berkonsultasi dengan psikiater. Atau misalnya bila dibutuhkan untuk mengobati gejala-gejala yang sudah ada dirasakan tadi, kita boleh konsultasi sama dokter. Tapi selebihnya mungkin ya itu tadi Pak Rudi sampaikan, mungkin overthinking, kadang kalau ada pasien yang datang sama kita dengan gejala-gejala seperti itu, yang mereka butuhkan kadang nggak hanya obat sebetulnya, hanya butuh didengarkan. Iya, atau betul. butuh mereka untuk merilis ada apa sih sebetulnya yang ada di pikiran mereka gitu. Karena overthinking itu kadang susah untuk diungkapkan, ya nggak sih Pak Rudi? Iya, betul. Iya tadi. Jadi dipendam semuanya kan. Jadi kadang ada pasien-pasien yang nggak butuh obat, hanya pasien butuh dokter untuk teman bicara. Jadi ya itulah, kuratifnya seperti itu. Udah ya Pak Rudi, jangan ditembak lagi ya. Senang sekali saya, Mas Mumu, luar biasa nih. Saya ada backup untuk menjelaskan gitu kan, ahlinya nih, expertnya tentang sisi medisnya overthinking dampaknya. Mungkin itu Mas Mumu ya. Terima kasih dokter. Oke. Mungkin karena waktu kita sudah mau maghrib. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Silakan. Mungkin Pak Syahrir, mungkin ada sepatah kata Pak sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini Pak. Iya. Sudah lengkap Mas Mumu disampaikan. Siap. Jadi sekedar informasi Pak Rudi, jadi nanti kedepannya kita akan negosiasi juga dengan Pak Arif, kemudian Pak Syahrir juga. Tentu kita harapkan ada sharing juga nanti di grup ATE kita. Tentu kita sangat mengharapkan beberapa leader. Jadi sebenarnya seperti yang di awal disampaikan Pak Rudi tadi, sebenarnya kan di ATE ini kita tidak perlu terbebani dengan tajuk kegiatan XD Expert, karena sebenarnya XD Expert ini sebenarnya dia bersifat fasilitator saja Pak. Seperti kegiatan kita pada sore hari ini ya, ketika misalkan kita dapat support, misalkan Pak Rudi tadi mengharap ada bantuan dari Pak Roy terkait dari sisi medis, seperti itu sih sebenarnya. Jadi kita untuk narasumber kami tidak batasi bahwa betul-betul harus expert dan menguasai full, karena memang ya namanya juga kita semua di sini adalah siswa ya, tentu kita saling belajar, bertukar pikiran. Cuma memang untuk efektifnya pasti kita harapkan ada satu orang yang menjadi fasilitator. Mungkin itu dari kami. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Rudi atas perkenan beliau telah mampir di grup ATE untuk sharing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore hari ini bisa bernilai ibadah dan berkah buat Pak Rudi dan menjadi amal jariah buat Pak Rudi, karena tentu ilmu yang dibagikan ya tentu akan sangat bermanfaat. Walaupun pada sore hari ini yang live sekitar 40 orang, tapi ini kan recordingnya akan kita share nanti ke grup ATE, karena memang kondisi weekend seperti ini memang sangat dilematis. Untuk beberapa rekan-rekan yang sementara berkumpul dengan keluarga. Saya pun ini Pak, lagi cuti di Takalar, ini saya ungsikan ini anak-anak saya, karena luar biasa. Saya jangan sampai ini forum kita terganggu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Tentu kita harus maklumi, dan kita akan sharing recording ini ke grup sehingga dapat dinikmati oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan yang tidak sempat join pada sore hari ini. Demikian mungkin kami sampaikan. Yang terakhir mungkin kami izin minta foto bersama bagi teman-teman Bapak Ibu dan rekan-rekan yang masih berpakaian rapi ataupun sopan sewajarnya. Kita akan foto bersama dulu bersama Pak Rudi dan teman-teman.
Ya, selamat bergabung Pak Muhammad Kasim. Ya, Siap, oke. Pak Momo. Siap, Pak Ya, Momo. siap. Kita foto ya. Siap. Siap. 1. Ya, 1, 2, 3. Tunggu dulu. Ada notifikasi. 1, 2, 3. Ya, tahan dulu. Karena di... Ya, jepretan kedua, Pak Wisnu, Bu Novi, Pak Arif. Ya, oke, silakan. Tahan. 1. Ya, Pak Roy. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya untuk slide yang selanjutnya. Ya, Dokter Kiki, Ibu Pina, Watampone, Absarina, Bu Dokter Yana dari Makassar, Bu Despita. Ya, oke, demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi. Sama-sama Terima Mas kasih Momo. Pak Rudi. Semoga Terima sukses kasih, Pak. Bapak Terima kasih Pak Ibu Rudi, semua. sukses di tempat yang baru. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, Pak Anto Kalina, kami tunggu Pak sharingnya. izin live. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siap. Ya.